Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya kalau kalian semua dalam keadaan sehat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, dipersiapkan dulu alat tulis dan bukunya di meja ya anak-anak. Sudah siap semua? Sudah, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, Bu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin berdoa. Selanjutnya Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua, Bu. Oke, hadir semua ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar terkait materi baru, yaitu tentang volume bangun ruang kerucut. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Biar kalian ini semakin semangat, soalnya Ibu lihat kalian kok lemas sekali. Gimana, mau ya bernyanyi? Mau. Oke. Suaranya yang keras sama diberi tepukan biar semakin semangat, oke? Oke. Ayo. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, ternyata kalian semua sudah hafal ya terkait lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila. Bagaimana? Apakah kalian sudah semakin semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Semangat, Bu. Wah, ya, sudah terlihat dari wajah kalian yang udah semakin semangat. Baik, Ibu akan lanjutkan pembelajaran hari ini. Nah, Ibu sudah menyediakan sebuah gambar. Apa bentuk dari bangunan tersebut? Ada yang bisa menjawab? Bangun ruang tabung, Bu. Iya, benar-benar. Jadi, bangun tersebut adalah bangun yang menyerupai bangun ruang tabung. Nah, apakah ada yang tahu volume dari bangun ruang tabung? Apa ada yang masih ingat? Saya, Bu. Silakan. Untuk mencari volume ruang tabung itu bisa mengalihkan dari luas permukaannya, yaitu Pi kali R kuadrat kali T. Iya, benar. Lalu Ibu bertanya lagi, untuk luas dari bangun ruang tabung itu berbentuk bangun datar apa? Dan bagaimana cara mencari luasnya? Saya, Bu. Iya. Jadi luas alasnya itu berbentuk lingkaran dengan cara mencari luasnya itu Pi R kuadrat. Oke, benar ya Zula. Jadi kalian masih ingat ya terkait materi bangun ruang tabung. Jadi materi ini akan kalian gunakan untuk mempelajari materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu terkait volume bangun ruang kerucut. Lalu Ibu ingin bertanya lagi ke kalian, siapa di sini yang suka es krim? Saya sering beli es krim. Oh, ternyata di sini banyak ya yang suka es krim. Ya, Bu. Kalau begitu kalian harus melihat video yang akan Ibu tayangkan.
Oke, sudah selesai. Anak-anak, informasi apa yang kalian dapatkan dari video yang Ibu putar tadi? Ada yang tahu? Iya Bu, itu mengenai mesin otomatis yang membuat sebuah es krim Bu. Iya, benar sekali, Mustika. Jadi, video tersebut itu terkait mesin yang mengisi es krim secara otomatis pada kon. Nah, agar mesin ini bisa mengisi otomatis es krimnya ke dalam kon, maka mesin ini harus disetting terlebih dahulu agar takaran yang keluar itu sesuai dengan kon yang akan digunakan. Maka pekerja yang mengatur mesin ini tadi itu tentunya harus belajar terkait volume bangun ruang kerucut agar dia tahu takarannya itu seperti apa biar sesuai sama kon yang akan dia gunakan. Jadi ternyata ada ya aplikasi dari bangun ruang kerucut ini di kehidupan sehari-hari. Jadi Ibu berharap ke kalian semua untuk bersungguh-sungguh melaksanakan pembelajaran hari ini karena materi bangun ruang kerucut ini dapat kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama nanti saat bekerja. Mengerti anak-anak? Mengerti Bu. Ikan layar yang Ibu tampilkan ini ya. Nah, Ibu di sini menampilkan dua gambar bentuk es krim yang berbeda. Nah, yang satu berbentuknya seperti ini, yang satu berbentuknya seperti ini. Nah, tapi dua es krim ini dijual dengan harga yang sama. Nah, menurut kalian apa sih bentuk dari kemasan dua es krim ini? Nah, bentuk cup sama kon. Yang ini ya yang kon, yang ini yang cup ya. Nah, menurut kalian dengan dua es krim yang dikemas dalam bentuk yang berbeda ini, mana yang isinya lebih banyak? Saya itu yang kon Bu, Yang kon. Kenapa? karena itu menerapkan bangun ruang tabung Bu, sehingga yang kon itu kerucut, yang cup itu tabung Bu. Jadi menurut saya itu yang lebih kecil itu lebih volumenya lebih kecil dan untungnya itu lebih besar karena kan harganya sama Bu. Ada lagi yang memiliki pendapat berbeda dari Mustika? Saya Bu. Iya, silakan Zula. Saya tuh yang bentuknya cup Bu. Kenapa Zula? Itu kayaknya lebih kecil jadi bisa menjual lebih banyak gitu. Jadi keuntungannya lebih tinggi. Gitu ya Zula. Jadi di sini ada dua pendapat yang berbeda ya. Yang Mustika tadi itu berpendapat kalau yang isinya lebih banyak itu yang bentuknya kon ini. Kalau yang si Zula itu dia berpendapat kalau yang banyak isinya itu yang diwadahi dalam bentuk cup ini. Nah anak-anak, kalau misalnya kalian ini ingin berwirausaha ya anak-anak, terus kalian itu ingin berwirausaha, kebetulan produk yang kalian jual itu misalnya es krim, kira-kira bentuk yang mana yang akan kalian gunakan sebagai kemasan dari es krim kalian? Yang wadah kon Bu, karena itu kayak bentuknya itu lebih kecil jadi lebih mendapatkan untuk keuntungan lebih besar gitu. Ya, ada lagi yang ingin berpendapat anak-anak? Ya, silakan Yanti. Saya yang tabung Bu, yang cup itu. Yang cup ini. Iya, menurut saya itu volumenya lebih kecil gitu Bu. Jadi nanti keuntungannya lebih banyak yang cup. Yang cup. Nah, anak-anak dalam untuk membuat kemasan ini tentunya ada konsep matematika yang digunakan. Nah, salah satunya itu bangun ruang. Nah, konsep bangun ruang apa sih yang diterapkan oleh si pembuat bentuk kemasan ini untuk membuat kemasan yang berbentuk kon sama cup? Iya, silakan Dinda. Kalau yang bentuknya kon itu menerapkan konsep bangun ruang kerucut. Kalau Kalau yang yang ini? cup itu menerapkan konsep bangun ruang tabung, Bu. Ya, nah sekarang anak-anak, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya untuk mengerjakan LKPD. Nah, ini Bu bagi menjadi kelompok 1, yang ini kelompok 2 dan ini kelompok 2, yang ini kelompok 3 ya. Nah, ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3 ya. Nah, bentar Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1 ya. Iya, Bu. Ini untuk kelompok 2. Nah, ini untuk kelompok 3. Semuanya sudah mendapatkan alat dan bahan serta LKPD-nya ya anak-anak? Sekarang Ibu minta kalian untuk membaca permasalahan yang ada pada LKPD selama 1 menit.
Sudah selesai belum membacanya? Sudah. Nah, informasi apa yang kalian dapatkan dari permasalahan yang ada pada LKPD? Itu ada 2 penjual es krim Bu yang menawarkan es krim dengan wadah yang berbeda. Yang satu itu ada cup dan yang satu ada kon. Ya, betul sekali Mustika. Nah, ada lagi yang perlu diperhatikan dari 2 bentuk kemasan yang ada pada permasalahan di LKPD. Ya, silakan Dinda. Kedua wadah memiliki ukuran diameter dan tinggi yang sama. Benar sekali. Nah, untuk mengerjakan LKPD ini kalian dapat mengakses barcode yang Ibu tampilkan di layar ini ya. Nah, HP yang digunakan untuk menyekan ini satu aja ya. Nanti diaksesnya lewat laptop ya. Ibu beri waktu 10 menit ya buat mengerjakannya. Dari informasi-informasi tadi kalian bisa itu mengerjakan yang bagian identifikasi masalah terlebih dahulu ya. Gimana? Ada yang kesulitan? Belum aja ya? Ini kelompok 1 ya? Ini udah berbentuk enggak? Loh, dikerjakan yang identifikasi masalah dulu ya. Baik Bu. Ya. Identifikasi masalahnya sudah selesai tadi kok sudah bereksperimen. Sudah Bu. Sudah ya. Ya bagi kelompok yang sudah menjawab pertanyaan yang ada di identifikasi masalah bisa melanjutkan kegiatan bereksperimennya sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada LKPD ya. Ya Bu. Gimana? Seru Bu, ini baru mau nyoba ini. Sesuai dengan langkah-langkah yang ada di sini ya, anak. Baik Bu. Ya. Loh, kan dijawabnya di sini anak-anak. Di itu, di link. Oh, enggak apa-apa. Iya, jadi sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD, ayo dipahami ya. Dibaca dulu yang baik. 6 ya, enggak 6. Kalian ini seperti mainan ya, anak-anak. Eksperimennya seru. Ibu juga pengen deh. Ini yang masih eksperimen pertama ya. Nanti kalau ada yang kesulitan itu ya, angkat tangannya ya. Ya Bu. Sudah selesai belum? Belum. Ini yang kerucut ya? Iya. Berapa tadi? Awas ininya penyok loh ya. Iya. 12 ya berarti. 11. 12 kayaknya kurang 12 tadi 11 tambah 12 ya. Jadi tadi ada berapa? 12. 12.
12 ya? Iya, yang tabung mau. Tadi kalau yang kerucut berapa tulang yang tadi? 12. Ini yang tabung masih proses ya? Iya. Saya cek dulu yang kelompok 1. Tadi yang kerucut, oh 12 ya? Sama semua. Sekarang tinggal yang tabung ya? Iya. Awas tumpah loh ya. Nanti kalau tumpah-tumpah itu diberesin ya. Baik anak-anak, apakah kalian sudah selesai dalam bereksperimennya? Bentar lagi, Bu. 1 menit lagi ya. Iya, Bu. Kalau kalian sudah eksperimennya sudah selesai, coba selesaikan masalah yang ada ya. Jadi temukan solusi dari permasalahan yang ada di atas tadi sesuai dengan hasil eksperimen yang telah kalian lakukan ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya anak-anak. Ayo silahkan berdiskusi ya sama anggota kelompoknya ya, saling bertukar pikiran, saling bertukar pendapat ya. Kalau ada temannya yang nggak mengerti, tolong dibantu dijelasin ya. Yang teliti juga ngitungnya. Ayo kalau kotor diberesin, nggak boleh gitu-gitu. Orang nggak apa-apa, dilapin aja. 1 menit lagi ya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Sudah belum? Loh, diam ini antara sudah apa belum ini? Sudah apa belum? Kelompok 1 sudah apa belum? Dikit lagi. Yang eksperimen kedua ini. Kelompok 3 sudah apa belum? Ini mengerjakan yang eksperimen 2 juga, Bu. Kelompok 2 Sudah, Bu. 1 menit lagi ya. Iya. Ayo kelompok 2, tidak boleh gitu-gitu, ayo dikerjakan. Ayo yang serius ya anak-anak. Sudah selesai. Sudah selesai, hebat sekali. Ayo. Karena kelompok 2 sudah selesai, kelompok yang lain apakah sudah selesai? Sudah. Sudah belum kelompok 3? Sudah, Bu. Nah, karena semua kelompok sudah selesai, ayo kelompok mana yang ingin menampilkan hasil kerja kelompoknya? Kelompok kita, Bu. Iya, kelompok 2. Kelompok 2 ya. Ayo silakan maju ke depan. Semuanya tahu. Iya, Ibu akses dulu ya hasil pekerjaan kelompok 2. Semuanya enggak apa-apa, ayo kelompok 2. Ini kelompok 2. Silahkan dijelaskan kepada teman-temannya. Nah, bagi kelompok yang tidak menampilkan hasil pekerjaannya, diharap memperhatikan temannya yang sedang menjelaskan ya. Iya, Bu. Silahkan kelompok 2. Baik, untuk permasalahannya di sini, di sebuah festival terdapat 2 penjual es krim yang menawarkan produk mereka. Setiap penjual membawa 249,48 liter es krim sebagai persediaan. Kedua penjual es krim tersebut menawarkan es krim mereka dalam 2 jenis wadah yang berbeda. Untuk penjual pertama menggunakan wadah berbentuk cup, sementara penjual kedua menggunakan wadah berbentuk cone. Nah, kedua wadah memiliki ukuran diameter dan tinggi yang sama. Meskipun demikian, harga es krim yang ditawarkan oleh kedua penjual tetap sama, yaitu Rp5.000 per wadahnya. Tentukan penjual manakah yang memperoleh keuntungan lebih besar? Nah, di sini dari permasalahan tadi terdapat informasi untuk yang pertama, yaitu ada 2 penjual es krim dengan wadah yang ditawarkan itu berbeda.
untuk penjual pertama itu memakai cup, sedangkan penjual kedua itu menggunakan cone. Dan diameter dan tinggi dari keduanya itu sama. Kemudian informasi yang kedua itu adalah harga dari kedua es krim itu sama, yaitu Rp5.000. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah penjual mana yang memperoleh keuntungan lebih besar. Oke, dari eksperimen pertama kita mendapatkan bahwa bangun ruang tabung itu ada 4 banyak ruangan, terus yang kerucut itu ada 12 ruangan. Nah, melihat banyak ruangan yang akan lebih cepat habis adalah yang berwadah cup, tetapi yang banyak terjual ada berwadah cup. Nah, wadah cup ini terjual 4, sedangkan kon terjual 12. Nah, penjual dengan wadah cup mendapatkan uang sebesar 20.000, kemudian penjual dengan wadah cup mendapatkan uang sebesar 60.000. Jadi penjual yang mempunyai keuntungan lebih adalah penjual dengan wadah cup. Nah, lalu untuk mengisi tabung sampai penuh, kami mengisi sebanyak 3 kali dengan menggunakan kerucut, dan sehingga kami dapatkan bahwa perbandingan volume kerucut dan volume tabung itu 3:1, yang artinya volume kerucut itu sepertiga dari volume tabung. Lalu dari hasil eksperimen di atas, untuk menemukan permasalahan di atas, kami memisalkannya menggunakan jari-jarinya yaitu 21 cm dan tingginya 18 cm, sehingga didapatkan bahwa uang yang didapatkan itu sebesar 150.000. Dan untuk mencari volume es krim berwadah cup, yaitu menggunakan rumus volume sama dengan P kali R kuadrat kali T, sehingga dihasilkan volumenya adalah 24.948 cm3. Sehingga banyak es krim yang terjual itu 10 es krim dan uang yang didapatkan adalah 50.000. Nah, sebenarnya tanpa memisahkan itu kami sudah dapat melihat penjual yang memiliki keuntungan yang lebih besar karena kami melihat dari perbandingan volume tabung dan volume kerucut. Namun kami memisahkan karena kami ingin lebih yakin, sehingga kami memisahkan nilai jari-jari dan nilai tinggi, dan didapatkan penjual yang dapat keuntungan yang lebih besar adalah penjual yang menawarkan memakai wadah cone. Nah, berdasarkan solusi yang kami temukan, jawaban sementara kami itu benar yang terdapat pada eksperimen 1, yaitu sama dengan solusi yang kami temukan. Keuntungan yang lebih besar terdapat pada penjual cone. Kemudian bentuk tabung dan kerucut yang berukuran sama belum tentu memiliki volume yang sama. Semakin besar bentuknya, semakin banyak volumenya. Nah, untuk kelompok 1 dan kelompok 3, adakah jawaban yang berbeda dari apa yang dipaparkan oleh kelompok 2? Sama, tidak ada yang beda. Oh, cuma beda kalimatnya saja ya, tapi intinya sama, hasilnya juga sama. Sama. Nah, setelah Ibu menyimak dan memperhatikan apa yang dijelaskan oleh kelompok 2, ini benar. Berarti jawaban untuk kelompok 1, 2, dan 3 juga benar. Ayo kita tepuk tangan dulu. Terima kasih ya untuk kelompok 2 ya. Silakan duduk kembali. Nah, jadi benar ya apa yang telah kalian lakukan dan kerjakan di LKPD, bahwa volume kerucut itu adalah 1/3 dari volume tabung, yang maknanya rumus dari volume kerucut sendiri adalah 1/3 dikali Pi R kuadrat. Nah, adakah yang ingin ditanyakan anak-anak? Saya belum mau tanya. Apa Zula? Itu tadi kan diketahui kalau diameter sama tingginya kan harus sama ya Bu, antara tabung sama kerucutnya. Nah, kalau misalnya berbeda gitu, apakah perbandingan itu tetap sama? Pertanyaan yang bagus ya anak-anak. Jadi tidak jawabannya. Jadi perbandingan tersebut hanya berlaku untuk tabung dan kerucut yang memiliki jari-jari atau diameter yang sama ukurannya dan juga tingginya juga sama. Begitu ya anak-anak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Nah, sekarang karena kalian sudah bisa menerapkan rumus volume kerucut untuk menyelesaikan permasalahan pada LKPD, sekarang Ibu akan memberikan kalian latihan mandiri. Dikerjakan secara individu ya anak-anak di selembaran kertas kalian. Tidak boleh contekan ya, dikerjakan sebisanya ya. Nanti kalau contekan nanti tak kurangi loh nilainya. Sebentar. Waktu mengerjakannya 5 menit dari sekarang. Budi kasih nama sama nomor absen. Ya. Ayo. Nggak punya teks.
Nggak boleh contekan. Bu, ini langsung jawabannya saja atau bagaimana? Langsung jawabannya saja. Ya, Bu. Ayo 2 menit lagi. Ayo 2 menit lagi loh waktunya loh. Ada yang sudah selesai anak-anak? Iya, Silvi sudah selesai. Ini tinggal sedikit lagi. Mustika sudah selesai? Belum, Bu. 1 menit lagi. Kamu nggak punya tempo ya? Nggak punya ya? Dicoret aja kalau nggak punya. Waktunya sudah habis. Ayo siapa yang mau menuliskan jawabannya di papan tulis? Ibu beri nilai partisipasi untuk kalian. Saya, Bu. Wah, ya ayo Silvi. Nomor 2 nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nomor 2. Siapa lagi? Oh iya, silahkan nomor 1. Ini untuk Silvi, ini untuk Yanti. Gimana, Bu? Di papan tulis ini. Gini. Karena Yanti tinggi, gini ya. Sebentar. pendek. Bentar anak-anak. Ibu. Bu, bertengkar, Bu. Nggak boleh bertengkar. Bentar. Ini Silvi ya. Ini Yanti karena Yanti tinggi ya. Dah. Saya nggak ada spidol. Ini loh sebentar banyak. Ayo dijajali satu-satu ya. Nah ini loh bisa nyala. Nggak boleh itu loh, yang serius. Dicocokkan sama jawaban kalian ya. Ya, Bu. Ayo yang cepat nulisnya. Dicocokkan loh ya. Loh, astagfirullahaladzim, Yanti, Silvi. Yanti tulisannya kurang kecil deh Yanti. Cukup, Bu. Satunya aja. Nggak kelihatan. Nih. Ayo Silvi, cepat nulisnya Silvi. Silvi absen berapa? Absen 10. Kalau Yanti absen berapa? Absen 4. Sudah Bu, pakai kesimpulan tak Bu? Iya, harus itu soal cerita kan. Kalau soal cerita jadinya ndak boleh ketinggalan ya. Harus itu pakai jadi, itu harus. Silakan Yanti dijelaskan ya kepada temannya. Ayo dijelaskan kepada teman-temannya. Ya, jadi kan tadi yang diketahui itu diameternya 8 cm, sehingga jari-jarinya itu kan diameter per 2 yaitu 4 cm. 8 bagi 2 kan 4, lalu tingginya itu 14 cm. Yang ditanyakan volume es krim yang dapat diisikan. Bentuk es krim kan adalah bentuknya kerucut, sehingga volume kerucut itu bagaimana? Nah, sehingga volume kerucut rumusnya adalah 1/3 pi r kuadrat P. Nah, disubstitusikan angka-angkanya yang ada diketahui, lalu sehingga menghasilkan volume kerucut yaitu 234,67 cm kubik. Nah, jadi volume es krim yang dapat diisikan pada wadah es krim adalah 234,67 cm Kubik. Ya, jawabannya benar. Adakah jawaban yang berbeda dari Yanti? Berarti salah jawabannya.
Jawab. Sama. Silakan Yanti, duduk kembali. Terima kasih ya. Dapat nilai plus nih Yanti. Nggak boleh gitu-gitu. Nanti disuruh maju loh. Ayo Silvi, dijelaskan kepada temannya. Jadi ini kan diketahui ada 1000 tangki, terus jari-jarinya itu kan 2 meter, terus tinggi tabungnya itu 1,5 meter. Nah, ini tuh dimisalkan TB. Nah, kalau misalnya tinggi kerucutnya ini kan 1,5 meter, dimisalkan TK. Terus ditanya itu seluruh volume air pada tangki darurat yang telah disediakan. Terus habis itu kita jawab, volume sama dengan volume tabung ditambah volume kerucut. Nah, volume sama dengan PR kuadrat dikali TB ditambah sepertiga PR kuadrat dikali TK. Habis itu tinggal dimasukkan 3,14 dikali 2 kali 2 kali. Langsung hasilnya Silvi. Terus hasilnya ini kan tinggal dikali terus ditambah kan. Terus hasilnya itu 25,12. Habis itu kita cari volume totalnya. Volume totalnya itu kan ini 25,12. Sedangkan ini ada 1000 tangki. Jadi dikali 25,12 dikali 1000 jadi 25.120. 120. Nah, jadi seluruh volume air pada tangki darurat yang disediakan adalah 25.120 meter kubik. Ya, jawaban yang dituliskan oleh Silvi di papan tulis itu sudah benar. Ada yang salah? Saya nomor 2 salah, Bu, kurang teliti menghitungnya. Oh, menghitungnya. Di bagian yang mananya, Dinda? Di perkaliannya Di perkalian, tapi rumusnya sudah benar. sudah. Nanti next time itu lebih teliti lagi ya. Iya. Terima kasih Silvi. Nah, sekarang Ibu akan memberikan soal lagi nih, soal kuis. Nggak apa-apa ya anak-anak, ini cuma satu aja kok. Nah, ini dikerjakan sendiri ya, individu. Tapi ini lebih teliti lagi ya, jangan sampai salah karena ini Ibu nilai. Sekarang, Bu. Iya, masa minggu depan. Dikumpulkan nanti. Dikumpulkan ya, waktu mengerjakannya hanya 5 menit saja. Dimulai dari sekarang. Nggak boleh contekan loh ya, nanti Bu kurangi nilainya. Dua menit lagi. Wah, hampir selesai ya? Wah, hampir selesai juga ini. Loh, ini malah sudah selesai. Terlalu gampang apa? Gimana ini soalnya? Lumayan Sedikit. Oke, sekarang waktunya sudah habis ya anak-anak. Silahkan lembar jawabannya dikumpulkan di mejanya Ibu. Waktunya sudah habis. Ayo, Ibu hitung. 3. Lembar soalnya dibawa pulang aja. 3, 2, 1. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini kita tinggal 5 menit ya? Iya, Bu. Coba Silvi sekarang, tadi kita belajar apa saja sih? Tadi itu kita belajar contoh bentuk dari kerucut sama tabung. Nah, kalau misalnya yang kerucut itu misalnya itu wadah es serut, Bu. Ya. Nah, kalau yang tabung misalnya kita beli minuman kaleng yang ada di supermarket itu. Ya, selain kita belajar bentuk, tabung, dan kerucut, kita juga belajar apa saja tadi? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya. Itu membahas bahwa menemukan volume kerucut itu bisa melalui volume tabung yang sudah kita pelajari di minggu kemarin, Bu. Ya. Ada yang mau menambahkan jawaban dari Sherly? Saya, Bu. Oke, Zula gimana? Baru tahu, Bu, ternyata Ya. volume kerucut itu sepertiganya volume tabung. Jadi didapatkan volume kerucut itu sepertiga
juga pi r kuadrat kali tinggi. Oke, jawaban dari teman-teman kalian ini semua sudah benar. Jadi, tabung dan kerucut itu memiliki kesamaan. Kesamaannya ada di mana? Alasnya. Alasnya berbentuk apa? Lingkaran. Betul sekali. Kemudian bentuk tabung dan bentuk kerucut itu juga ada di penerapan di kehidupan sehari-hari kalian loh. Misalnya, benar yang dikatakan Silvi ketika kalian ke supermarket, kalian menemui minuman-minuman yang berbentuk kaleng. Nah, minuman yang berbentuk kaleng itu adalah contoh bentuk tabung. Kalau yang bentuk kerucut itu apa misalnya? Es krim. Siap. Tadi kan udah dikerjakan LKPD-nya. Misalnya kalian suka es krim. Nah, es krim cornetto itu kan contoh penerapan bentuk kerucut. Selain kita belajar bentuk kerucut dan tabung, kita juga belajar apa tadi? Menentukan rumus kerucut dengan rumus. Ya, benar. Gimana hasilnya? Volume kerucut sama dengan? Oke, dengan syarat apa? Tadi ada syaratnya enggak? Ada. Ya, dengan syarat apa? Diameter dan tingginya sama antara tabung dan kerucut. Nah, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin bertanya pada kalian semua, apa yang kalian rasakan dalam pembelajaran hari ini? Aku mau menunjuk Mustika. Gimana perasaannya? Perasaan saya senang Bu, karena tadi saya melakukan sebuah percobaan mengenai volume kerucut secara langsung dan menemukan rumusnya tadi Bu. Senang berarti ya? Iya Bu. Coba sekarang ganti ke Zula. Zula, gimana perasaannya Zula? Aman Bu, soalnya tadi Mantap. teman-teman membantu dalam eksplorasi tadi. Eksperimen. Senang ya? Iya, senang Bu. Selanjutnya Silvi gimana? Kalau saya juga senang Bu, soalnya kalau eksperimen kayak gini tuh seru Bu, jadi saya nggak berasa kayak belajar gitu. Jadi kalian ini semua senang ya dengan pembelajaran hari ini? Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas volume bola. Ibu punya oleh-oleh untuk kalian semua. Apa itu? Sangat-sangat mudah kok ini PR-nya, oleh-olehnya. Kalian harus belajar volume bola untuk pertemuan selanjutnya. Agar apa? Agar kita kalau bicara membahas materi kita bisa nyambung. Ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Sekian dari Ibu. Jangan lupa PR-nya apa? Belajar volume bola. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.